Kita berjumpa lagi di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba bersama saya Moa Pater. Saya ada di belakang kamera dan di depan saya ini ada dua orang suster dari sebuah kongregasi yang nanti mereka akan perkenalkan sendiri ya. Daripada saya yang ngomong nanti tiba-tiba teman-teman bilang saya tipu lagi. Baik, jadi pertama-tama sebelum kita ngobrol saya minta mungkin suster berdua bisa perkenalkan diri. Terserah mau lihat kemana kamera yang mana, semua kamera ini menyala. Tapi lebih baik di dua kamera ini. Kamera yang di ujung sana itu kayaknya. Oke, silakan. Suster siapa yang mau perkenalkan diri lebih dulu? Terserah. Terserah. Kalau di Karmel biasanya yang senior atau yang tua lebih dulu. Tua. Oke, silakan. Perkenalkan diri deh. Perkenalkan diri ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya Suster Yosefina Taiki, INSC, asal dari Timor, Timor di Kabupaten TTU, Timor Tengah Utara. Tepatnya di Kecamatan Insana, Desa Iniut, Wailolok. Paroki Santa Maria Pengantara, Kyupukan. Oke, kalau suster yang satunya? Selamat pagi, saya Suster Maria Fatima, INSC biasa dipanggil Suster Fatima, asal dari Momere, tepatnya Waidoko, belakang Pasar Alok, Paroki Kristus Raja Bolon Maget. Belakang Pasar Alok, jaga pasar berarti suster, tidak? Dulu mantan. Hah? Mantan penjaga pasar. Benar tidak ini? Benar, Pater. Oh ya? Ya, dulu. Jadi preman di pasar. Yang benar saja. Ini bisa jadi judul nanti nih, preman pasar jadi suster. Seperti Saulus jadi Paulus toh. Jadi luar biasa. Ini suster kita bermulai sudah refleksi mendalam begini saya gugup. Nah, pertama terima kasih ya. Saya terima kasih lagi suster mau datang di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba itu sebuah podcast obrolan. Jadi mungkin karena saya bilang tadi saya kurang kerjaan. Makanya saya ajak para suster untuk ngobrol. Dan hari ini ada Suster Fatima dan Suster. Saya biasa dipanggil Suster Josna. Tadi kan belum perkenalan. Oh ya, biar Suster Josna. Josna. Ya. Josna. Josna itu dari mana Josna itu? Harus Josefina. ceritakan. Itu harus diceritakan kah? Tidak. Kalau suster mau cerita. Oh ya, itu kalau tidak karena mau tidak apa-apa. Begini Pater, di biara kebetulan nama Yosefina itu kami ada 3 orang. Jadi biasanya panggil itu terkadang bingung kalau ketiga kami 3 hadir semua. Panggil nama yang sama kan Vina. Jadi pasti bertiganya menjawab. Jadi saya diberi nama Josna, artinya itu. Jadi Josna. ada Suster Vina, ada Suster Vina, ada Suster Josna. Oh, saya pikir Josna itu nama dari kampung. Sudah Pater, itu suster dari India yang kasih nama. Suster siapa? Suster Wilma namanya. Oh, saya tidak tahu. Oh ya. Atau saya pernah ketemu ya? Di Kupang. Oh, yang di Kupang itu. Oh iya, suster yang di Kupang itu. Sorry. Nah, berarti tidak ada alasan khusus ya, makanya namanya tiba-tiba Tidak ada, Josna. hanya itu alasan. Kalau Fatima tuh dari kampung memang nama Fatima? tidak, dulu nama Tin. Hah? Dulu sebenarnya nama Tin, karena saya kembar, namanya In, saya nama Tin. Lalu berubah jadi ketika masuk di biara Fatima. Itu dari Pater, dari Saulus jadi Paulus. Jadi preman, dari preman jadi orang kudus Karmel sekarang. Ini asik. orang kudus ya? Dalam perjalanan menuju kekudusan. Betul. Oke, suster tadi dari timur, dari saya itu biasanya selalu pertanyaan awal saya itu adalah saya minta suster mungkin cerita dulu tentang kampungnya. Siapa yang mau lebih dulu? Waidoko tuh bagaimana? Waidoko tuh, supaya orang-orang yang nonton kan juga tahu, yang mungkin tidak ada gambaran tentang Waidoko tuh. Orang ngomong tentang Waidoko, Wolomarang itu biasanya identik dengan BMW, Batu Merah Waidoko atau Batu Merah Wolomarang. Kami di sana penghasilan utamanya batu merah. Jadi orang-orang di sekitar itu
Ya setiap hari kerja batu merah. Lalu kami yang dulu kalau anak kecil namanya pintar hitung uang atau pintar tawar menawar begitu dengan orang. Ketika kalau pick up masuk itu kami selalu berpikir bahwa oh itu pasti orang mau datang beli batu merah, atau orang Cina yang datang tuh pasti kami tahu itu orang datang mau cari batu merah di kompleks kami. Jadi kalau ada pick up yang lewat, kadang mungkin pokoknya orang asing yang datang di situ, mau imam kah mau siapa, kalau kami tidak kenal pasti kami selalu tanya batu kah begitu, artinya orang mau beli batu. Biar itu pastor yang datang. Ya, tapi kalau orang asing yang kami tidak kenal pasti kami pikir mereka mau datang untuk cari batu merah. Gitu, Pater. Oh, berarti Waidoko tuh batu merah. Ya. Waidoko. Wai itu sebenarnya air doko. Di belakang SD Wolomarang tuh, SD di Waidoko tuh. Belakang itu katanya ada satu pohon namanya pohon doko. Lalu di bawah pohon itu tuh ada mata air. Jadi disebut Waidoko gitu. Tapi doko tuh pohon. Iya, yang katanya. pohonnya. Dia Suster pernah lihat itu? Dulu di kami punya baju olahraga SD ada pohonnya. Bukan Masa dibaca olahraga ada pohon? Maksudnya ada gambar itu. Maksudnya ada gambar pohon itu maksudnya. Oh, gambar pohon, saya pikir di baju olahraga ada pohon. Ada gambar pohon itu dengan airnya itu. Kalau apa tadi suster di kampung tadi Insana? Ya Insana. Ya Insana, tapi lebih tepatnya di Oelolok. Oe itu artinya air. Itu, oe. Terus ya lolok itu yang parit. Semacam air got berarti. Ya, tapi itu air itu dari sumbernya. Jadi kalau orang kami di kampung itu orang tahu Oelolok itu air yang melimpah. Daerah itu sangat subur karena persawahan, terus dengan pohon-pohon mahoni yang besar-besar, dan itu dilarang untuk ditebang di sumber air itu. Sehingga ketika orang bisa dari desa lain datang ambil air di kami punya daerah itu. Ya. Penghasil beras berarti di situ tidak? Ya, Pater. Beras banyak karena sawah. Dan itu bukan sawah yang tak ada hujan, tapi sawah dari air dari sumber sumber air itu, sehingga sawah itu. Tadi itu. Iya. Sehingga sawah itu mereka macam panen, setelah itu bisa. Kenapa Suster Fatima ketawa? Itu berapa kilo dari saya kan tidak tahu timur, saya tahu Kupang. Dari Kupang sampai di Suster punya rumah itu berapa? Kalau berapa jauh perjalanan? dengan bis itu 5 jam. Buset, dari sini sampai di sampai di Iya. kalau ngebut sampai Jawa itu. Suster pernah 5 jam sampai Jawa? Pernah. 5 jam. Kalau kok, saya tidak tahu berapa jam, tapi saya kan tukang mabuk, Pater. Jadi kalau dalam perjalanan tidak sadar. Tukang mabuk? Iya, mabuk perjalanan. Oh, mabuk perjalanan. Saya pikir kan tadi bilang preman itu. Tidak. Saya takut lagi mabuk. Tidak, Pater. Pater jumpa kita lagi. Nah, apa? Tidak, lanjut. Oke. Itu tentang kampung. Terus tadi itu Suster belum cerita di perkenalan kan tadi baru nama dan sebagainya. Terus suster anak berapa, di dalam keluarga itu orang tua ada berapa? Silakan. Siapa mau lebih dulu? Terserah. Oh baik, jadi kami 3 bersaudara, laki-laki 1, perempuan 2, saya dan kembaran saya. Lalu saya punya bapak dan mama, hanya bapak 1, mama 1. Mama sekarang merantau di Malaysia, bapak sudah meninggal. Oke. Suster ada kembar tadi? Iya. Suster dan kembar itu siapa yang lebih dulu? Saya. Berarti suster itu anak kedua? Iya. Kembar itu anak ketiga kan berarti? Iya, Pak. Nah, saya selalu tanya, anak kedua itu bagaimana biasanya? Rasanya? Anak kedua itu diduakan terus? Ya, tidak juga. Karena anak kedua tapi perempuan pertama. Jadi kan agak sedikit beda begitu. Tapi selalu jadi penengah. Jadi penengah, mungkin karena di tengah, ya benar. Jadi penengah, lalu anak kedua cintanya netral. Tidak penuh. Kalau anak pertama kan biasanya penuh, anak terakhirnya sisa-sisa, jadi 1 pas-pas. Tidak kurang, tidak lebih begitu. Anak terakhir itu dapat sisa-sisa dari orang tua? Biasanya kan begitu tuh. Tidak juga, Pater. Anak bungsu biasanya orang manja juga. Oh, kalau di suster keluarga tidak? Tidak juga. Tidak dimanja juga anak bungsu? Manja. Tapi kan kami kembar, jadi sama saja. Kembar perempuan juga? Iya. Terus gimana kembar sekarang? Sudah berkeluarga di Mesir. Oh, di Mesir. Saya pernah ketemu, Pak?
Mungkin. Saya bisa dimisi terus. Kalau Suster Josna, Baik. Kedua orang tua saya masih hidup, pekerjaan bapak tani, mama ibu rumah tangga. Kami 5 bersaudara, saya anak ketiga di dalam keluarga. anak ketiga, Iya, Pater. 5 bersaudara. Iya, Berarti tengah juga tuh. iya, 2 perempuan, 3 laki-laki. 2 perempuan, 3 laki-laki. Nah, sama, itu Suster bagaimana rasanya jadi anak yang ada di tengah-tengah? Rasa bagaimana? Karena di rumah, Pater, sedikit cerita, saya lebih dekat dengan bapak. Jadi karena mama sedikit keras, jadi sering macam minta apa-apa itu selalu lari ke bapak. Perantaraan bapak yang minta ke mama baru beri. Tapi kalau dari saya tidak tahu untuk saudara-saudari, tapi kalau misalkan kami di rumah hingga maksudnya sampai saat ini sudah menjadi seorang suster, saya orangnya tidak biasa terlalu sibuk dengan, maksudnya di rumah kalau misalkan ribut terlalu juga saya tidak terlalu suka Ribut ini begitu. maksudnya ribut apa? Maksudnya kayak omong terlalu banyak begitu. Suster pendiam berarti. Tidak pendiam juga, Pater, hanya memang tidak terlalu suka yang omong hal yang penting seperti itu. Tapi ketika dibiara situasi sedikit berbeda. Oh, di biara yang tidak penting itu omong. Ya omong, karena omong terus tadi. Iya tuh. Ya, tapi maksudnya sekarang sudah jadi suster itu sedikit-sedikit dari adik kakak, kalau misalkan mereka ada sedikit persoalan itu selalu sharing cerita ke saya, kami seperti Oke. itu. Nah, suster berdua ini sekolahnya dulu di kampung semua. Maksudnya Waidoko kan kota, saya tidak tahu di tidak kota juga sih, sudah agak tinggi. Maksudnya Sekarang kota mini, Pater. sampai SMP itu SMA itu SMA di- di SMA 2. oh di Momire semua berarti ya. Suster juga di Iya, tapi suster maksudnya SMA tuh? SMA, saya SMK, SMA. Oh SMK. Iya, SMK pertanian. Tapi saya ambil Pertanian. jurusan peternakan, Pater. Tuhan, peternakan. Ya, Kuliah guru. Oke lah. Nanti sebentar, saya pasti pertanyaan banyak tentang itu. Nah, kita langsung loncat saja. Karena pasti akan ada hubungan dengan sekolah-sekolahnya suster nanti kalau saya tanya. Mungkin suster berdua bisa mulai cerita soal kapan mulai mengenal INSC itu, terus akhirnya atau sebelum mengenal INSC itu kira-kira kapan mulai ada rasa bahwa kayaknya saya ini harus jadi suster deh. Silakan, siapa yang mau lebih dulu cerita? baik, dari saya untuk menyadari bahwa saya itu ada panggilan itu saya tidak tahu sejak kapan, tapi dari kecil itu karena sering bertemu para suster, senang dengan ketika bertemu dengan suster-suster, tapi tidak memiliki keinginan untuk harus menjadi seorang suster. Ketika sudah beranjak dewasa dengan situasi belajar dan mengenal banyak orang, dan setelah tamat SMA itu ada beberapa kongregasi yang datang melakukan aksi panggilan di sekolah, dan saya tidak tahu tentang kongregasi INSC ini karena mereka tidak datang aksi panggilan di sekolah. Saya mengenal satu kongregasi. Saya awalnya itu tertarik karena ada kakak kelas saya yang di situ tertarik, tapi ketika saya mendapatkan brosur itu, saya melihat pakaian para calon itu saya tidak suka. Akhirnya Warna apa? warna pink. Baguslah pink. Tidak. Akhirnya saya niat yang tadi mau jadi suster itu sudah tidak ada lagi. Gara-gara pink itu. Iya, karena lihat itu awalnya kan mereka yang datang pertama buat aksi panggilan di sekolah, jadi tertarik dengan mereka punya visi misi, terus karena mengenal suster itu karena kakak kelas saya akhirnya saya minta itu brosur. Tapi ketika membuka brosur itu lihat baju para calon itu warna pink, akhirnya saya mengurungkan niat untuk tidak lagi menjadi seorang suster. Akhirnya setelah tamat saya sempat diminta keluarga untuk kuliah.
Saya ikut tes di Undana, sudah lulus, kembali ke kampung. Setelah di sana, kebetulan salah satu suster sekarang, dulu masih postulan, datang berlibur di kampung tetangga. Akhirnya karena om saya mengenal suster ini, jadi om saya bertanya, apakah kau masih mau jadi suster? Saya bilang, saya mau, tapi cari dulu biara yang bagaimana. Akhirnya kontaklah dengan suster ini, waktu itu masih calon. Suster Yolinda namanya. Sekarang di Italia. Oh, saya pikir di Keo. Tidak di Saya Italia. pernah ketemu tidak? Pernah. Karena dulu mereka di Maumere, Pater. Terus? Setelah itu sudah kontak, tapi yang pertama Pater untuk datang ketika dengar bilang formasinya di Maumere itu saya tidak terlalu senang, Pater, karena tahun 2010 itu saya sudah praktek di Maumere karena SMK pertanian itu ketika kami praktek untuk ujian terakhir itu salah satu persyaratan itu kami harus menjalankan masa praktek itu selama 6 bulan. Jadi di Maumere itu di Patiaho. Di Patiaho itu saya sudah tahu Maumere, maksudnya tidak tahu yang bagaimana. Padahal jauh sekali Patiaho dengan Maumere. Iya, tapi kan sering ke sini ke Ledelero di sini, jadi sudah sedikit tahu. Jadi ketika dengar bilang formasi di Maumere itu saya sudah tidak senang lagi. Tapi saya mencoba saja biar sudah ke Maumere lagi. Akhirnya ke sini, ya begitulah mungkin mengenal INSC itu melalui salah satu suster waktu itu yang masih calon. Akhirnya ikut datang saja ya, tapi untuk niat belum ada. Waktu kecil itu tidak ada? Tidak ada, hanya ikut rame saja. Suster punya cita-cita dulu waktu kecil apa? Saya itu mau jadi apa namanya, dokter ya? menteri hewan. Betul. Teman-teman yang nonton ini kalau bisa lihat ekspresi saya pasti. Tuhan, jauh sekali ya. Mungkin ya. Kalau Suster Fatima pertama kenal dari mana? Oh, jadi maksudnya pertama merasa terpanggil itu apakah dari kecil juga? Iya, dari kecil, Pater. Mau jadi suster. Dari kecil kan enak. Ini sudah tua berdapat. Pater. Dari kecil, tapi kan sampai besar tuh ada belok-belok lagi. Oh ya, terus. Oke, silakan bagaimana? Dari kecil tuh memang punya keinginan untuk jadi suster. Lalu karena mungkin keinginan itu makanya macam sering aktif di kegiatan-kegiatan gereja. Kami Miss Dinar, OMK seperti itu. Tapi ketika mulai dari SD, SMP, SMA itu macam di sekolah tuh sering dipercayakan macam mulai ketua kelas, pemimpin upacara, lalu SMP ketua OSIS, SMA-nya wakil OSIS. Pokoknya di organisasi itu selalu dipercayakan jadi pemimpin begitu. Jadi ada keinginan saya itu untuk masuk dunia politik. Benar, Pater. Iya, saya bukan tidak percaya, tapi ini reaksi spontan toh. Hanya ketika ini tamat SMA memang keinginan jadi suster itu kuat juga, hanya sempat ada keinginan untuk jadi seorang politikus dan pingin kuliah di Ledelero. Waktu itu saya terinspirasi dari salah satu pemimpin di Kabupaten Sika. Dia tamatan dari Ledelero SV, lalu dia jadi Bupati Sika. Jadi saya tertarik, lalu saya berpikir bahwa tidak harus kuliah politik kuliah bagian itu, tapi dengan belajar filsafat lalu bisa menjadi seorang pemimpin juga begitu. Tapi karena keluarga tidak mengizinkan saya untuk kuliah di Ledelero, pikirnya kan waktu itu sedikit seperti laki-laki, jadi takutnya masuk ke sana lalu error di kampus dan sebagainya. Jadi mereka suruh saya kuliah perawat, tapi saya tidak mau. Bukan saya punya cita-cita perawat itu atau guru itu, bukan saya punya cita-cita. Akhirnya memang saya minta izin untuk masuk biara, tapi tidak diizinkan. Tidak diizinkan untuk masuk biara, dan ini kan pertanyaan kenal INSC itu. Jadi saya kenal INSC itu dari almarhum Pater John Jawa Okal. Jadi beliau, kami itu sudah sebenarnya kalau saya refleksikan kembali, itu tuh Tuhan sudah rencanakan bahwa Pater John Jawa ini yang alat yang Tuhan pakai untuk perkenalkan saya dengan INSC. Karena saya kenal beliau ketika saya SMP. Saya SMP. Di mana SMP mana? SMP Negeri 3, tapi di Nanghure, saya SMP-nya di sana. Lalu Lalu karena saya biasa sering di gereja, sering Miss Dinar,
Dulu kalau beliau masih tugas di Werklau, beliau misalnya di Wolomarang, stasi Wolomarang. Jadi kalau pulang dari sana, selalu beliau ajak saya dengan mobilnya yang kiri dulu tuh. Masih ada kiri itu. Iya. Lalu biasanya kalau cerita-cerita dengan beliau selalu tanya, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi suster, itu masih SMP. Lalu Pater bilang, kalau memang engkau mau jadi suster itu harus tamat SMA dulu. Nanti ketika sudah tamat SMA, Pater akan bawa engkau ke Karmel. Tapi belum sampaikan Karmel yang NSC atau apa. Beliau hanya bilang ada 2 Karmel tuh. Yang satu engkau bisa ke Italia, engkau bisa jalan kemana-mana. Tapi yang satu tuh Hakarm, itu beliau langsung sebutkan itu. Tapi engkau tamat SMA dulu. Ketika saya SMP kelas 3 itu beliau pindah ke Jerman. Studi kalau tidak salah waktu itu. 3 tahun kalau tidak salah di Jerman. Jadi ketika beliau pulang itu pas saya sudah tamat SMA. Saya tamat SMA, lalu kami datang ke sini waktu itu untuk mau pakai trek Karmel, mau jalan ke Nilo. Ketemulah dengan beliau setelah 3 tahun itu, saya bertemu beliau, lalu beliau langsung tanya, apakah masih punya niat untuk jadi suster? Saya bilang masih, tetapi tidak diizinkan oleh keluarga. Lalu beliau bilang, nanti satu hari datang ketemu saya di sini. Akhirnya sudah kami buat perjanjian, saya kabur dari rumah tanpa diketahui oleh keluarga. Saya kabur dari rumah, datang langsung ke sini ke biara Karmel Werklau. Terus lalu beliau langsung diantar ke INSC. Saya tidak tahu kalau Pater sudah kontak dengan mereka suster di Keopante INSC ini. Tiba-tiba kami 2 sementara ngobrol, tiba-tiba suster mereka langsung datang. Jadi mereka pakai bahasa Inggris. Waktu itu kan saya tidak tahu bahasa Inggris. Benar Pater, saya dulu tidak tahu bahasa Inggris. Jadi Pater cuman gaya-gaya. Mungkin waktu yang saya mengerti, ini sudah kelompok anak bawah, sudah begitu. Jadi sudah, saya langsung kenal dengan mereka suster, langsung dibawa ke sana tanpa sepengetahuan keluarga. Lalu saya kasih tahu Pater, keluarga belum tahu. Pater bilang, tidak apa-apa, itu saya punya urusan, biarkan mereka. Jadi sudah saya jalan ke Keopante. Dari situ saya tahulah INSC dan keluarga, karena saya pakai kabur tadi, keluarga akhirnya izin, dan mereka bilang untuk biara lain mereka tidak akan izin lagi, tapi kalau untuk Karmel mereka pasti dengan 100% izin saya masuk biara. 100%, masa 100%? Iya Pater. Pasti ada tidak ikhlasnya juga. Tidak tahu, tapi ketika saya sudah di biara yang hari pertama saya tiba di sana, mereka sudah langsung mengizinkan. Iya. Kayaknya saya harus tanya di keluarga untuk konfirmasi. Siapa tahu suster hanya itu keyakinan suster, tapi ternyata tidak. Kami punya paroki bertanya. Nah, oke. Suster Josna tadi kan SMK. Iya, Pater. Nah, itu saya masih belum paham kenapa kemudian SMK terus masuk suster. Masuk suster ini? Kan di pertanian. Terus cita-cita dulunya itu adalah mengurusi kesehatan hewan. Nah, karena memang jurusan yang saya ambil waktu itu ternak besar, ternak ruminansia. Suster omong ternak besar itu tolong jangan terlalu tekan. Kan ternak. Nah, itu bagaimana itu suster sampai? Tidak tahu Pater, kan pada saat ini tanya suster Yolinda itu kan bilang SMK SMA bisa toh untuk mau jadi suster masuk biara. Sudah saya oke kalau karena saya tamat SMK. Jadi tidak kemudian merasa bahwa saya punya cita-cita nih, kemudian saya tidak bisa sampai, tidak, ataukah membayangkan bahwa saya nanti masuk biara tapi nanti pasti kemungkinan ada. Dan sampai suster Yolinda waktu itu menjanjikan ini kalau masuk biara bisa jadi dokter hewan juga. Tidak omong sampai di situ. Hanya beliau suster itu katakan bahwa kami di sini bisa terima SMA dan SMK. Jadi untuk keinginan yang tadi mau jadi pegawai peternakan itu sudah lepas. Masa begitu saja. Akhirnya saya datang di biara Pater, dan ketika di biara itu semacam saya hanya ikut rame saja. Awal-awal. Iya, awal-awal. Sampai sekarang juga masih rame. Itu motivasi awal itu. Ya. Karena kan bilang mau ke sini, jadi ya sudah ikut dengan teman-teman. Begitu, Pater. Begitu. Iya. Nah, terus sejak kapan suster akhirnya mulai merasa bahwa saya tidak ikut rame lagi? Itu setelah tahun keberapa? Tidak Pater, itu saya sempat minta mau pulang, sempat minta itu karena
mungkin situasi waktu itu dengan suster pimpinan yang orang India dan bahasa Indonesianya masih terbatas, hanya bahasa Inggris, jadi terkadang itu merasa ketika omong itu tidak baku ketemu, jadi beliau pemahaman bahasa Indonesia juga sedikit, terus kami yang begini juga dengan otak yang setengah dengan bahasa Inggris juga tidak bisa bahasa Inggris, Pater. Akhirnya semacam sudah tidak bisa lagi pingin pulang ke keluarga. Akhirnya libur postulan itu saya sempat sampaikan niat itu untuk keluarga mau pulang, saya mau pingin untuk keluar dari Biara. Kalau bukan sampaikan ke suster? Tidak. Kalau sampaikan ke suster, pasti suster sudah pulang. Ke keluarga waktu itu kan libur, Pater. Jadi rencananya tidak mau lagi kembali ke Biara setelah liburan selesai. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua, kalau bapak setuju saja, tapi mama tidak mau untuk harus kembali karena engkau mau jalan waktu itu sudah kasih keluar uang untuk ikut tes. Setelah itu sudah lulus, engkau mau masuk lari ke Flores lagi untuk mau masuk Biara, mau tidak mau harus jalan. Akhirnya bukan keundangan itu tesnya gratis tuh? Dulu itu kan yang gratis itu sudah tutup, Pater kami. Itu suster ambil apa? Fakultas apa? Peternakan. Semua peternakan. Tuhan. Aduh, Tuhan. Begitu, Pater. Nah, saya tidak akan tanya lebih lanjut tentang Peternakan. Kenapa? Tidak. Tentang peternakan. Ya, saya tidak mungkin tanya lebih lanjut tentang peternakan. Pasti sudah lupa semua. Atau masih bisa suntik-suntik babi atau apa? Sudah tidak lagi. Tapi dulu tuh sampai belajar sampai itu? Iya, karena kami harus praktek, Pater. Oh, berarti mirip dengan ada satu pater kami punya teman itu yang belajar peternakan di SPM Albowai, namanya Paterano. Kenapa itu? Kenal. Tadi lewat di situ? Oh, ketemu di bawah kami tadi? fokus di kamera tadi, Pater. Tidak, maksudnya tadi ketemu di bawah. Tidak. Nah, Suster Fatima, suster ini kan orang Waidoko tadi tuh ceritanya. Iya, Pater. Lalu memilih biara yang kemudian adalah biara di Momere. Apakah tidak terpikir untuk cari biara di luar begitu? Oh, jadi saya tuh dulu mau masuk biara tuh biara mana saja. Maksudnya untuk saya tuh tidak ada masalah. Hanya yang menjadi dulu masalahnya untuk saya itu kan karena tidak diberi izin oleh keluarga. Jadi tidak kebetulan restu, ketika ya tidak ada restu, Pater. Mereka merestui saya untuk hidup berkeluarga. Tapi saya tidak mau. Bukan saya tidak mau, Tuhan memilih saya untuk memilih saya untuk di jalan ini ya. Jadi karena kebetulan saya Pater John kenalkan saya dengan INSC, lalu saya mengalami macam kehidupan ya 1 hari 1 malam lah di sana, dan dari situ sudah mendapat restu dari keluarga. Jadi untuk saya prinsip saya itu biara mana saja yang penting diberikan izin oleh keluarga. Oh begitu. Berarti tidak harus cari biara yang di luar-luar. Tidak. Nah, kalau Suster Josna tadi kan memang awalnya tidak suka Momere, tapi akhirnya kemudian bertugas di Momere. Sudah berapa tahun tugas di Momere, Suster Josna? Dulu yang masuk awal pertama itu 2010, Pater. Setelah itu 2013 masa formasi aspiran postulan di Momere. Setelah itu melanjutkan masa novisiat di Filipina 2 tahun lebih. Setelah itu kembali dari 2015 sampai sekarang sudah 10 tahun saya di Momere. Ya. Terus bagaimana rasanya Momere? Mencintai Momere. Berarti tidak akan pindah lagi ke tempat lain. Amin. Ini amin. Kalau Suster pernah tugas di mana saja? Saya sejauh ini di Kepanti. Kan berdua tadi belum cerita tempat tugas ya? Kalau Suster tadi tugasnya hanya di Momere saja? Iya. Kalau Suster? Kalau saya dari masuk kalau tugas selama ini di Momere saja. Tapi pernah novisiatnya di Kupang. Itu keluar pertama ke Kupang? Iya. Belum pernah ke luar negeri? Belum pernah, Pater. Belum pernah bertugas di luar negeri? Belum, Pater. Suster Josna sudah? Saya Ke Filipina. Filipina tadi tidak bukan itu luar untuk negeri. formasi, Pater. Novisiat kami waktu itu karena di sini belum ada rumah formasi. Akhirnya kami dikirim, kami angkatan terakhir yang dikirim ke Filipina untuk masa formasi novisiat Di itu. sana? Iya, di Manila. Rasanya bagaimana tuh? Dari timur pindah ke Momere.
Momere ke Filipina. Apa yang paling bikin suster kaget pas di sana? Pertama itu karena bahasa, Pater. Walaupun di sini bahasa Inggris kami sudah belajar, sedikit kami belajar di komunitas, tapi di sana kan yang buat saya sedikit ragu waktu itu mau ke sana itu, di sana kan setiap hari pasti berbahasa Inggris. Walaupun pada saat itu ada suster-suster Nufis 2, waktu itu mereka Nufis 2 orang Indonesia yang di sana, tapi kan ketika kami belajar itu kami Nufis 1 sendiri, mereka sendiri. Jadi saya rasa macam tantangan pertama untuk saya di sana itu bahasa Inggris, Pater. Karena soal makan dan sebagainya itu sama sih dengan di sini. Asia sama sih. Hanya mereka di sana suka yang manis-manis, makanan yang manis. Segala sesuatu harus dipakai. Gitu. Saya kan tidak tahu. Iya. Tapi kan kalau kita sudah manis, bagaimana makan itu lagi? Kenapa? Tambah manis. Suster tidak jawab lagi. Oh itu tantangan bahasa Inggris, Ya, makanan itu. aman, terus budaya berjumpa dengan orang asing ini. Kalau berjumpa dengan suster dari India tadi kan awalnya tuh agak kesulitan komunikasi dan sebagainya, akhirnya budaya dan sebagainya. Nah ini kan di Filipina, terus pasti lebih banyak dong suster yang orang Filipina. Iya, suster banyak orang Nah itu Filipina. bagaimana? Perjumpaan dengan mereka tuh apakah kemudian menggelisahkan dan mau lari pulang lagi atau? Tidak, Pater. Berusaha untuk belajar bahasa Inggris supaya bisa komunikasi dengan mereka. Tidak belajar bahasa Filipina? Sedikit karena di sana itu orang bicara istilah mereka di sana itu Taglis, Tagalog, Inggris. Ya, jadi terkadang mereka bisa mix up itu bahasa Inggris, bahasa Tagalog. Ya campur-campur itu bahasa Inggris dengan Saya bahasa Inggris agak hancur jadi. Kalau mau mirip Bang Rumpur Rampe itu, Pak. bahasa Inggris dengan bahasa Tagalog itu jadi ada kalanya sedikit mengerti dengan bahasa Tagalog juga, Pater. Bisa pun tetap ikut. Oke. Bisa mulas. Kenapa? Tidak. Sudah capek dulu. Tidak, Pater. Enjoy. Indo ini maksudnya bagaimana? Saya Macam saya kan menikmati. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Ih, Pater nih Tuhan Allah. Nah, tadi kita sudah cerita tentang petugas dan tentang ini apa. Berarti suster tadi sudah berapa tahun jadi INSC berkaul? Dari berkaul Dari pertama kaul pertama sampai sekarang itu sudah berapa tahun? dari 2015. 2015. Sudah 10 tahun berarti ya? Iya, Pater. Kalau suster? 2015. Saya jalan 6 tahun. Tidak ingat. 6 tahun, Pater. Tapi kalau hitung keseluruhan Sudah 11 tahun. 11 tahun suster? 10 tahun atau 13 tahun. 13 tahun. Ah, masih selisihnya hanya 2 tahun? Iya kan saya masuk 2013. Saya masuk 2010 toh, Pater. Oh, 2010 berarti sekarang kakak beda 4 tahun. Saya 2014. berarti sudah lama sekali. Apakah menyenangkan menjadi seorang INSC, Suster Fatima? Wow, sangat menyenangkan, Pater. Apa yang paling menyenangkan selama suster menjadi seorang INSC? Hidup komunitas, persaudaraan. Apa pengalaman? Pengalaman mungkin hidup. salah satu pengalaman yang suster bisa cerita yang paling bikin suster kemudian merasa bersyukur bahwa suster ada di INSC. Baik, jadi saya ketika kalau omong tentang INSC itu sudah seperti keluarga sendiri. INSC itu para suster, mungkin karena semangat persaudaraan, doa persaudaraan itu terlebih khusus tuh ketika saya bersyukur ketika memiliki teman-teman angkatan yang kompak, yang selalu ya satu kaki begitu, Pater. Jadi dalam berbagai persoalan, biar namanya di dalam hidup dalam komunitas yang notabene-nya bukan hanya dari satu kampung, tapi kita dari berbagai daerah, latar belakang juga. Itu saya merasa bahagia di komunitas itu karena saya mempunyai saudari, sahabat yang baik begitu, Pater. Terlebih khusus teman-teman angkatan. Teman angkatan itu dari daerah yang berbeda, tapi ikatan persaudaraan kami itu sudah seperti kakak adik kandung. Jadi setiap kalau satu punya masalah, pasti yang lain tuh selalu ada. Jadi kami selalu kompak untuk setiap persoalan yang kami hadapi, saling menguatkan dalam perjalanan panggilan kami, dan itu saya rasa itu seperti hadiah terindah yang Tuhan kasih ke saya selama saya berada di INSC. Itu.
Ya, Berarti sudah lupa keluarga ya? tidak lupa Pater, namanya kalau biologis tuh selalu terikat Pater. Tapi sejauh ini sudah kurang lebih 11 tahun tuh yang selalu ada yang benar-benar benar-benar masuk, benar-benar bersatu gitu, teman-teman angkatan. Sekarang teman angkatan semua sudah di tempat tugas masing-masing atau? Bersyukur bahwa kami punya angkatan ini nih dipisahkan baru beberapa orang, 1 ke Italia, lalu 2 di asrama Monte Carmelo. Jadi tinggal kami 4 di komunitas. Oh, Ya, sudah siapa sudah? Sister Agnes dan Sister Dominga. Hah? Itu teman angkatan. Oh, saya pikir Novina juga tidak? Bukan, itu Oh, senior. Novina itu senior ya? Ya, Kita ngomong nama lagi ini. Nah, kalau suster Joseph? Hal yang Paling menarik. bikin suster bersyukur bahwa suster ada di INSC. Ah, INSC. INSC ya Pater. Kalau menurut saya hal yang sangat terkesan untuk saya itu hidup persaudaraan. Saya tidak tahu di biara lain seperti apa Pater, tapi kalau kami di INSC ya namanya kita hidup di komunitas itu pasti ada konflik. Ada Tapi konflik juga? ya Iya, adalah suster Pater. ada konflik juga? Ya Pater, Memang salah manusia, paham Pater. seperti itu. Tapi kembali lagi ketika satu orang ada problem atau sakit, mau mungkin pada saat itu dia marah, tapi tetap nilai persaudaraan itu yang diutamakan di dalam Luar biasa sekali. hidup komunitas. Jadi saya rasa itu salah satu hal yang selain hidup doa, hidup komunitas itu yang ada di dalam komunitas itu hidup persaudaraan. Nah, sekarang kalau saya tanya hal yang paling tidak mengenakan selama suster menjadi seorang anggota INSC apa? Ada Pater. Ya apa? Bisa cerita tidak? Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ya secara umum saja garis besar begitu Pater. Iya, silakan. Untuk saya secara pribadi itu mungkin yang tadi awal sedikit memberi penjelasan bahwa bagaimana pribadi saya di rumah dengan di biara setelah menjadi seorang suster. Saya karena orangnya tidak terlalu sibuk dengan hal yang Ribut-ribut tadi. ya, jadi itu ketika di biara, di kongregasi, ya namanya hidup komunitas seperti tadi saya katakan Pater, ada persoalan. Tapi untuk saya hal yang agak susah untuk saya itu ketika apa namanya ya Pater, saya mau katakan bahwa persoalan yang terjadi di terkadang itu yang saya susah untuk lakukan itu orang lain punya persoalan tapi mencoba untuk mendekatkan diri tanya engkau tuh bagaimana itu yang terkadang saya masih memikirkan apakah ketika saya pergi tanya dia situasi moodnya itu dia terima tidak ya, jadi itu yang terkadang itu masih menjadi struggling struggling. Tinggal bilang struggle, saya mengerti. Struggle. oh ya semacam struggle untuk saya Pater untuk bisa Kalau struggle saya mengerti, bahasa Inggris yang lain saya tidak mengerti. ya, untuk keluar dari hal situasi seperti itu. Itu. Iya, saya rasa itu yang apa namanya, dan ketika macam ada persoalan Pater, saya tidak bisa untuk cepat-cepat untuk memaafkan, tapi untuk semacam gengsi, bukan gengsi sih, tapi ya macam susah. gengsi? Iya, gengsi Pater. Gengsi. Bukan gengsi, Macam tapi gengsi. Gengsi untuk pergi Duluan. untuk approach ini. Menyelesaikan. Bukan menyelesaikan, approach. Approach. Bahasa Indonesianya apa ya? Baik teman-teman, ini suster mereka masih cari bahasa Indonesianya apa. Pergi untuk pertama menyapa begitu Pater, seperti itu. Ditegur Tapi duluan. ya tegur. Tapi saya tidak marah, hanya sedikit gengsi untuk pergi. Karena perasaan Mungkin karena perasaan juga Pater itu tidak yang enakan atau bagaimana? perasaan Suster orang yang tidak begini enakan. Pater, perasaan itu karena kalau misalkan saya tegur dia, apakah dia jawab tidak?
itu sebelum saya berbuat sudah berpikir tentang itu. Misalkan saya sudah tegur, overthinking lebih dulu. nah overthinking ya benar, iya benar. Bahasa Inggris. Kayak mau tegur itu takut tidak direspon, seperti itu. Jadi Iya, kadang-kadang biasa begitu. lebih baik saya menunggu ditegur, oke saya jawab setelah itu smoothly going, seperti Itu artinya berjalan dengan seperti biasa. biasa. Seperti itu. kalau susah Saya yang hal paling yang tidak menyenangkan selama menjadi seorang INSC. kalau saya tuh mungkin persoalan lain tuh seperti kalau ada salah paham dalam komunitas, baru kami perempuan ini kan banyaknya baperan begitu Pater. Iya, atau bawa perasaan. Selalu bawa perasaan tuh kalau hal kecilnya bawa perasaan. Tapi hal yang paling itu tidak terlalu sulit sih, tergantung pribadi kita bagaimana mau mendekat dengan orang itu dan sebagainya. Tapi yang paling sulit untuk saya selama ketika sudah berkaul itu kan sudah terikat dengan kaul-kaul toh, lebih banyak terutama kaul ketaatan. Saya orangnya ya sedikit apa ya, keras kepala begitu Pater, sedikit saya tidak terlalu banyak. Tidak banyak. Iya Pater. Lalu lebih khusus untuk ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang bukan sepunya mau begitu, macam tugas misalnya engkau tugas di sini, diberikan tugas itu beratnya untuk saya Pater, macam saya penolakan dalam kayak Sani tidak bisa di situ, maksudnya saat kayak tidak pas lah dengan saya ketika saya diminta bertugas seperti itu. Tapi karena kalau ketaatan dari Pater, jadi dan saya percaya bahwa apa yang diminta itu adalah kehendak dari Tuhan, dan tujuan saya masuk biara itu bukan untuk ikut sepunya mau, macam kayak contohnya sekarang ditugaskan di sekolah, seperti awal saya bilang saya tidak mau jadi guru, itu di luar. Tapi ketika sudah masuk ke dalam INSC dan tahu bahwa misi utama kami itu di pendidikan, ketika diminta untuk itu awal itu berat sekali Pater, berat untuk saya, dan perlahan ketika saya sudah mulai menjalani itu, saya yakin dan pimpinan juga selalu menguatkan saya bahwa ketika engkau diminta itu tuh adalah apa, macam kami percaya bahwa engkau bisa di situ kayak begitu. Jadi awalnya, tapi kalau memang berat Pater, saya tuh tidak bisa di bagian situ, macam beratnya itu karena memang saya merasa bahwa itu bukan saya kalau sudah ada di situ begitu, tapi karena kepercayaan itu dan juga karena kalau ketaatan tadi saya berusaha untuk terima itu. Oke. Nah, suster berdua ini kan sudah bisa saya bilang sudah di atas 10 tahun semua ya hidup di biara, ya toh, kalau dihitung mulai dari masuk pertama itu sudah di atas 10 tahun semua. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar, sesuatu yang paling menantang untuk panggilannya suster berdua ini? Selama 10 tahun selama sudah lebih dari 10 tahun. Kira-kira siapa yang mau lebih dulu? Saya yang paling menantang itu saya itu bergula dengan penyakit, sakit dan penyakit begitu, begitu. Jadi tapi itu tuh saya sudah bisa lewat itu ketika saya di novisiat. Ketika itu kan ada salah satu penyakit lalu sudah dioperasi, tindakan operasi yang bikin menantang itu dia kambuh lagi. 1 bulan setelah operasi itu dia kambuh dan itu lebih parah dari sebelumnya begitu. Lalu ketika formator itu namanya orang asing ya, keras dan sebagainya, lalu waktu itu sama si novisiat, di saat orang bilang masa novisiat itu masa pacaran, kalau kami itu masa pacaran dengan Tuhan Yesus ya. Dimana di saat itu saya benar-benar kayak jatuh cinta sekali dengan panggilan, kayak benar-benar kayak nyaman sekali dengan ini panggilan, lalu tiba-tiba dihadapkan dengan penyakit seperti itu, lalu suster panggil saya dan bilang engkau pulang, engkau kembali ke rumah. Itu Pater kayak menyakitkan sekali untuk saya secara pribadi, dan saya ingat baik waktu itu sudah malam, lalu suster panggil saya bilang ini karena kau sakit-sakit terus engkau kembali ke rumah Pater. Itu ketika suster panggil begitu, saya langsung saya hanya bilang baik suster, saya pergi doa dulu. Jadi kebetulan kantor kami di biara dekat dengan kapela bersampingan. Saya langsung ke kapela, saya langsung kayak marah dengan Tuhan Yesus begitu. Sebab dulu tuh banyak orang tidak setuju sama masuk biara,
kayak banyak kayak susah ngerik dulu untuk masuk ke biara, untuk mau ikut engkau tuh susah sekali, kayak begitu banyak penolakan. Tapi kau sudah luruskan jalan itu sampai sekarang, dan itu kan sudah novis 1 masuk novis 2 kan kayak mau kaul begitu Pater. Lalu karena ini belum jadi suster ini? Belum Pater, masih novis. Tuhan. Jadi waktu itu kan, tadi saya bilang masa novisnya itu kan kayak masa paling indah sudah, informasi lalu terlalu nyaman begitu Pater dengan panggilan sufiks bahwa oke, ini sejalan sudah kayak begitu. Lalu tiba-tiba harus disuruh pulang hanya karena sakit. Lalu saya masuk ke kapela, saya bilang saya tidak marah siapa-siapa karena ini penyakit ini pasti dari Tuhan. Terhadap orang mau buat saja ini penyakit toh. Jadi saya marah ke Tuhan, saya kayak marah, mengadu begitu. Kayak engkau sudah panggil saya, sudah sejauh ini saya ikut engkau, lalu enak saja suruh saya pulang, tiba-tiba suruh saya pulang. Saya pun perjuangan selama ini yang kayak sudah jatuh cinta dengan engkau, lalu kayak diputuskan di tengah jalan begitu kan, sakit gitu Pater. Iya. Sakit Pater. Jadi dari situ tuh, dulu kan kami biasa diajarkan kalau kita mau dapat pesan, maksudnya kayak kekuatan kita itu kan buka kitab suci, kalau ayat mana yang engkau dapat, itu sudah yang Tuhan punya mau. Lalu kebetulan saya baca itu yang ayat dari Santo Petrus, ini bilang, Tuhan kepada siapakah kami harus pergi yang itu. Jadi itu tuh, iya, Isa mau tukar kekal Pater. Kenapa ikut saya? Tidak Pater, saya punya pengalaman pribadi. Jadi itu dari situ yang jadi kekuatan benar. Tuhan kepada siapakah aku harus pergi, itu benar, itu di luar dia tuh saya terbisa buat apa-apa. Hanya seperti sudah bingung mau kemana ya? Hanya dia saja, pokoknya dia saja. Okay. Soldes basta. Itu ada di belakang tuh. Iya Pater. Itu moto kekal tuh Pater. Oh iya. Kepada siapakah? Iya toh, kepada siapakah aku harus pergi kalau engkau saja sudah cukup bagiku. Sebenarnya hanya sampai di situ. Kalau Suster Yosna? Apa ya? Yang paling menantang selama 11 tahun ini? Ini mau saya bilang menantang atau macam menantang dan setelah menantang itu menyenangkan. Iya. Iya Pater. Iya. Itu di tahun 2020 Pater. Itu saya rasa macam sesuatu yang... Ini sudah jadi suster? Iya, sudah jadi suster dan waktu itu menjadi seorang student. Di kampus? Iya, di kampus Pater. Karena itu dihadapkan dengan situasi yang saya harus fokus untuk menyelesaikan studi. Di samping itu saya diminta untuk dengan teman seangkatan saya, kami diminta untuk menulis surat permohonan kaul kekal. 2020 itu pas pembaharuan kaul yang kelima dan itu menulis surat permohonan. Sekarang saya semacam saya bukan dilema Pater, tapi saya tidak tahu mana yang harus saya dahulukan saat itu. Mau tulis surat lamaran kaul kekal atau mau fokus dengan skripsi yang akhir-akhir itu, mau ujian skripsi. Sedangkan saya diminta untuk harus cepat dengan skripsi. Jadi ya kerja skripsi, setelah itu saya minta suster pimpinan, waktu itu suster menjadi formator kami, suster bisakah kasih saya kesempatan 1 bulan untuk saya menyelesaikan dulu skripsi saya, baru ini. Karena beberapa kali judul ketika konsul itu diganti, waktu itu dengan COVID, tidak Pater karena COVID, judul yang saya berikan itu karena penelitian itu harus langsung di sekolah, jadi minta ganti judul dan itu 4 kali saya ganti judul. Jadi yang keempat kali itu saya sudah tidak mau lagi, minta untuk kalau bisa saya cuti 1 tahun, tahun depan baru lanjut dengan skripsi supaya saya bisa tulis permohonan lamaran untuk kaul kekal. Dan itu saya dihadapkan dengan 2 peristiwa momen yang saya tidak bisa untuk mengambil keputusan saat itu. Akhirnya saya telepon ke kampung, saya omong dengan Bapak, bercerita dengan Bapak tentang itu situasi. Jadi Bapak menyarankan menurut suster mana yang utama, itu yang Bapak katakan itu menurut suster mana yang utamakan itu baru yang satu, karena dua-duanya tidak bisa berjalan bersama karena suster tidak mampu untuk mengambil keputusan. Akhirnya saya berpikir pertama itu panggilan
karena saya menjadi suster dulu baru kuliah. Ya. Akhirnya saya minta omong dengan suster pembina waktu itu, suster saya minta kalau bisa saya cuti 1 tahun, nanti tahun depan baru saya lanjut skripsi, saya mau fokus dengan kalau misalkan tulis lamaran, dan suster pimpinan di Italia menyetujui itu untuk saya harus kalau kekal, saya fokus dengan itu. Tapi di lain hal pater minta suster minta saya harus apa namanya berjalan, semacam dua-duanya harus berusaha untuk menyelesaikan itu, dan itu benar-benar saya dilema pater, saya sampai menangis karena maksudnya berdoa dan menangis, harus Tuhan kasih saya jalan untuk bisa menentukan pilihan atau keputusan itu. Akhirnya saya coba konsultasi dengan dosen pembimbing, dan beliau itu mungkin cara Tuhan juga. Padahal waktu itu COVID yang tidak boleh keluar, dan saya minta suster untuk antar saya ke Nita. Ketika saya telepon dosen pembimbing, beliau bilang, suster datang jam 6 pagi, bawa dengan laptop. Saat itu pagi jam 6 itu saya tidak ikut misa, langsung ke Nita untuk ngomong. Beliau akhirnya lepas semua tugas di rumah, bimbing saya dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 sore, dan langsung ACC saat itu. Saya punya skripsi. Dan itu saya rasa mungkin pergulatan yang mau ambil keputusan mundur atau tidak terjawab dengan 1 hari. Menyetujui. Dan itu terjawab dengan hanya terjawab dengan 1 hari, pater. Semoga orang Widoko tidak nonton. Dan itu duduk dari jam, maksudnya saya sudah kerja pater, hanya dikoreksi, dan ini akhirnya itu kan butuh revisi dan sebagainya. Jadi beliau minta saya untuk dosen pembimbing itu minta untuk ke rumahnya langsung, dan beliau bantu saya kerja dari jam 6 pagi itu. Setelah saya tiba sekitaran 6:30 itu sampai jam 6 baru beliau dengan suaminya datang antar pulang saya ke biara. Itu hebat sekali. Iya, di Unipa, Pak. Oh, Unipa. Bapak dosen ini berarti. Ibu. Iya. Ibu yang dengan bersedia bersukacita sekali. Dan setelah itu pater, sudah saya rasa itu tantangan yang terbesar, dan setelah tantangan itu ada buah atau hasilnya yang saya peroleh setelah itu. Setelah itu dua-duanya saya ambil, oke mau Tapi suster tidak kuliah peternakan tuh? Tidak, saya ambil keguruan. Oh, ke guru FKIP? Iya. Atau PGSD? FKIP, PGSD di Prodi. FKIP itu kan apanya tuh? Oh, PGSD itu bagian dari FKIP? Iya. Fakultasnya. Oke. Begitu, Pak. Pengalaman ini. Kami yang tidak ada pengalaman begitu tuh. Tapi sekarang kan suster tidak di sekolah tuh? Tidak. Tidak merasa rugi ilmunya? Serugi. Sebenarnya kalau mau bertanya pater itu banyak, ceritanya panjang. Rugi atau tidak? Rugi karena ilmu yang 4 tahun itu kita perjuangkan. Tapi sampai profesi guru berarti tidak? Iya pater? Tidak pater. Belum. Oh iya, tidak ada profesi guru. Atau ada? Ada. Itu yang ini apa? Suster kan di sekolah. Tapi saya baru tamat SMA. Bukan, maksudnya ada pater. apa namanya? Inan 3R itu. Biasanya kan pendidikan profesi guru itu apa sudah namanya? Itulah. Pokoknya itulah. Itu dunia keguruan. Iya tuh, jadi guru kan harus ada itu. Iya, ada Seperti perawat kan juga harus ada profesi nurse. Iya, ada pater. Kalau tidak nurse kan mereka tidak bisa, ada hal-hal yang mereka tidak bisa. Guru tidak. Kalau guru kan tidak, di Indonesia itu tidak. Hanya bahwa ada proses selanjutnya yang nanti namanya dapat apa gelar pendidikan tambahan profesi guru. di Lalu nanti di gelar jadi tambah GR ya di belakang. itu begitu G besar maksudnya. dan R kecil. Bukan GR yang apa itu? Gerogi. Yang itulah. Grogi. Nah, saya dengar ceritanya suster ini, sebenarnya saya punya pertanyaan masih banyak, tapi ini kayaknya kita sudah 2 jam. 1 jam ya. Sudah Pak. Iya, sudah kurang lebih 1 jam. 1 jam. Tapi saya masih punya beberapa pertanyaan
yang lebih pribadi dan lebih butuh refleksi sebenarnya. Nah, mungkin tapi saya minta mungkin suster bisa menjawab dan ini kurang lebih jadi pertanyaan terakhir. Nah, setelah petualangannya suster kurang lebih 11 tahun ini, suster tuh 11 tahun. Kalau suster Yosna kan 15 tahun. 11 tahun. Kurang lebih 11 tahun. Apakah suster itu sayang dengan dirinya suster sendiri? Terus diri yang seperti apa yang paling suster sayang? Baik. Kalau untuk sayang diri itu pasti sudah pasti self love itu harus. Lalu apa yang paling saya sayangi, yang saya sukai dari saya punya diri itu, pertama tuh kesadaran saya bahwa I'm nothing without God. Saya tidak bisa, saya tuh tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Jadi yang paling saya banggakan tuh dalam saya diri, biar lihat saya error begini Pater. Tapi ada, saya tidak lihat error masalahnya. Pokoknya itu. Ya, kalaupun aja kayak kadang ada keras kepalanya, ada itunya, tapi dalam sebenarnya diri itu ada saat tertentu, dalam satu hari itu ada saat tertentu di mana selalu ada dalam hati itu kayak maksudnya kayak dalam setiap momen itu pasti selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun. Contoh kecil, kadang tuh saya sampai itu yang saya bangga dari saya sendiri, macam diminta kau tolong nyanyi bait pengantar Injil, itu kan hal sepele sebenarnya, tapi itu dalam hati itu selalu Tuhan bantu saya takut sebentar saya yang salah, selalu begitu. Tuhan atau Bunda Maria itu, Tuhan Bunda bantu saya, kayak begitu selalu, yang hal kecil apapun kayak ini, bahkan mau om begini saya dalam hati itu Tuhan bantu saya kayak tidak bisa, kayak begitu. Jadi kesadaran itu yang saya banggakan dalam sendiri, kesadaran bahwa saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan dari awal perjalanan panggilan saya, dari yang awal itu sampai dengan sekarang, saya rasa itu semuanya karena campur tangan Tuhan sih. Ini misalnya tidak ada orang, kalau tidak kita ajak untuk tepuk tangan. Kalau suster Yosna, apakah suster sayang dengan diri dan Sayang, bangga ke Pater dengan diri sendiri. siapa tahu kan ada orang yang justru tidak sayang dengan diri. Kalau saya secara pribadi bukan saja sayang, tapi bangga dengan diri sendiri. Karena apa? Bertolak dari keluarga dan khususnya di kampung saya sendiri itu, hal yang membuat saya bangga itu saya satu-satunya suster dari kampung itu. Wow. Jadi itu yang sampai sekarang tetap satu-satunya. Oh ya Pater, saya sendiri satu-satunya. Jadi itu mungkin bukan hanya diri saya bangga, tapi orang tua saya bangga karena I am the only one. Saya sendiri. Terus yang kedua itu hal yang membuat membanggakan diri saya itu sesuatu yang saya mencoba, walaupun saya tidak bisa, tapi berusaha untuk mencoba terus-menerus. Ada beberapa pengalaman yang kenapa saya katakan itu, karena memang sebenarnya bukan saya punya seperti tadi sharingnya Suster Fatima, saya tidak mau untuk itu, tapi karena diminta, maka saya mencoba untuk, kalaupun gagal, saya bersyukur dan bangga bahwa saya pernah mencoba itu. Ngobrol dengan suster itu kita seperti ada di di dekat Tuhan Yesus, benar. Itu kan para suster kan mempelai Kristus. Kami juga dekat dengan Pater itu seperti dekat sekali dengan Bunda Maria. Teman-teman jangan terlalu percaya ini saya. Baik. Nah, suster kejar apa dalam hidup sebagai seorang biarawati? Oh ya, saya tuh tujuan pertama saya masuk biara tuh dulu dengan segala kepolosan tuh, saya berpikir bahwa orang yang masuk biara tuh pasti masuk surga. Iya, really. Iya sih, memang. Saya punya pikiran dulu tuh begitu, bahwa orang yang masuk biara lalu tuh sekarang pasti. tidak yakin lagi bahwa Terus ketika saya masuk, ketika saya postulan, saya punya suster India tuh katakan,
hidup di biara itu bukan satu-satunya jaminan untuk engkau masuk surga. Dari situ tuh kekecewaan, saya kecewa berat sekali Pater ketika saya postulan, karena itu saya punya tujuan tadi, saya pikir di biara orang yang masuk biara itu sudah otomatis masuk surga. Tapi ketika suster om begitu saya mulai refleksikan, benar, di mana seorang mau hidup di luar atau di dalam tuh bukan jaminan dia masuk surga, tapi dia punya perbuatan itu yang akan menuntun dia ke surga atau tidak. Itu Pater. Kalau suster Josna apa yang suster kejar dengan hidup pembiara sampai jauh-jauh dari timur sana, harus sampai di sini, disuruh ke Filipina, pulang lagi, sekarang menetap di Maumere. Suster kejar apa sih? Sejauh ini bukan hal yang macam kejar sesuatu untuk menjadi sesuatu atau menjadi seseorang. Dalam hal ini jabatan, bukan itu yang dikejar. Tapi sekarang yang ada di dalam diri saya itu, saya harus berbuat baik untuk menjadi suster yang baik, itu saja. Tidak usah menjadi suster yang istimewa, menjadi suster yang baik. Tapi kan sudah istimewa sekarang, masa ikuti suster entahlah jadi istimewa? menurut pandangan orang bagaimana. Tapi walaupun orang bilang kita baik, sudah istimewa, tapi kita berjuang untuk menjadi suster yang baik. Karena saya ingat salah satu pastor mengatakan bahwa menjadi suster saja itu tidak cukup, atau menjadi pastor saja itu tidak cukup. Harus ada tambahannya, menjadi pastor yang baik atau suster yang baik. Itu saya kehabisan kata-kata. Jadi untuk apa kan Pater, kalau misalkan kita mau kejar sesuatu di biara, kalau kami, saya tidak tahu Pater mereka, tapi kalau kami di biara, kita tidak kejar uang untuk ada buku tabungan sendiri. Kami di biara tidak ada. Sama lah. Iya, tuh maksudnya Kita begitu Pater, membiara kita tidak sama-sama tahu. juga. Jadi untuk apa kalau misalkan kita kejar uang untuk harus ada tabungan? Kan tidak ada. Jadi tidak ada hal yang kita harus. Jadi kita kerja untuk kongregasi, karena kongregasi yang menghidupi diri kita, hidup kita setiap hari. Kerja buat Tuhan selalu manis sih. Iya, Pak. Oke, baik, suster. Kita kayaknya nanti harus sambung di edisi berikut lagi ya. Boleh. Saya pikir masih banyak cerita ini sebenarnya. Boleh Pater. Hah? Atau kalau suster tidak mau, tidak apa-apa. Tidak Boleh mau Pater. supaya di Baik, mana di akhir dari pembicaraan kita ini, mungkin suster berdua satu-satu bisa sampaikan entah ajakan untuk orang masuk INSC kah, atau apa namanya, semacam kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau omong lebih dulu? apa ya? Senior ini lebih dulu semacam biasanya. ajakan nih Pater. Ya, ajakan supaya orang masuk biara kah, atau ajakan supaya orang jadi orang baik kah, atau bagaimana, terserah suster mau ngomong apa di semacam kesimpulan dari semua yang sudah ceritakan tadi. Silakan suster. Untuk para penonton, saya ingin mengajak kalian untuk para gadis yang mau untuk menjadi seorang terpanggil, khususnya hidup membiara, datanglah ke Karmel, khususnya di INSC. Di dalam hidup membiara di INSC itu ada sukacita yang luar biasa, dan persaudaraan itu sangat erat. Datanglah ke biara kongregasi kami INSC. Di mana biaranya? Di Kewa Pantai, di Flores, Maumere, tepatnya di Kewa Pantai. Suster, Pater. Ini yang Baik, harus tadi ajakan dari suster tadi sudah. kata-kata untuk Jadi teman-teman semua sudah mendengar apa yang kami ceritakan, kami sharingkan dari tadi. Pesan dari saya adalah tetap menjadi pribadi yang baik dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup saudara-saudari. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Sudah. Baik, suster, terima kasih sudah mau berbagi di tiba-tiba podcast tiba-tiba, dan di belakang kita tuh ada Frater Simpli, sebentar lihat kita. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mau datang dan ngobrol bercerita. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini terinspirasi, bukan hanya menjadi seorang INSJ juga, tetapi bisa saja juga mungkin masuk di biara-biara yang lain. Mungkin ada yang kemudian mendengar pengalamannya suster tadi itu lalu merasa terpanggil masuk di biara suster yang ini kah,
atau kalau laki-laki mendengar itu lalu mereka terpanggil untuk masuk di biara laki-laki atau menjadi seorang calon imam dan sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan saya berharap kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Saya yakin pasti para suster ini, saya sebenarnya masih banyak yang saya mau tanya tapi karena dibatasi oleh waktu. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, yang menyaksikan video ini. Jika merasa bahwa cerita ini menarik untuk dibagi, silakan. Sampai bertemu lagi di Tiba-Tiba Podcast edisi berikutnya. Salam. Salam dalam Karmel. Ke situ. Karmel. Karmel.